Tadi saya kepingin bahwa Kecamatan Sandaran yang dari tahun 2000 itu sejak berdiri itu Kecamatan Sandaran tahun 2000, Iya, seingat saya, sampai sekarang memang ada perubahan, iya, tapi infrastrukturnya masih memang jauh tertinggal dari kecamatan-kecamatan lain. Itulah yang mendorong hati nurani saya, mungkin saya bisa berbuat lebih banyak lagi selain saya harus berbuat di sekolah yang 32 tahun itu, Bang. Mungkin bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat iya, Sangsaka, khususnya Kecamatan Sandaran. Saya berharap jangan melihat ini bahwa saya adalah salah satu orang yang tidak bersyukur kepada Allah iya, Subhanahu wa iya, taala. iya, iya. Justru saya kiprah saya ini mengorbankan sesuatu Mhm. dan saya ingin berbuat sesuatu. Iya, 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 Saya mengorbankan bukan berarti saya tidak akan melakukan iya, sesuatu. iya. Dan sampai kapanpun saya akan memperjuangkan meskipun suatu saat terdapat hal yang sulit dalam hidup saya, Iya. misalnya tidak terpilih dan sebagainya, Mhm. itu adalah risiko yang saya harus Iya, perhitungkan iya. dan insya Allah tetap akan saya berjuang. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Kali ini OBP didatangi oleh seorang sahabat saya. Ini sahabat saya sebenarnya. Beliau ini adalah salah seorang tokoh di wilayah Sansaka. Maksudnya adalah wilayah Kecamatan Sandaran, kemudian Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Barangan. Beliau dikenal di sana dengan nama Haji Tamma. Walaupun nama sesungguh beliau adalah Haji Ahmad Sulaiman. Sulaiman. Tokoh ini sesungguhnya memiliki sebuah keberanian untuk resign dari pekerjaan sesungguhnya. Karena beliau adalah seorang guru, kemudian sekitar 20 tahun menjadi kepala sekolah di daerah atau Kecamatan Sandaran di wilayah Desa Susuk Luar. Nah, Susuk Luar ini paling terkenal juga dengan udangnya. Saya kenal beberapa tokoh di sana, salah satunya almarhum Haji Darwis. Betul. Kami sering berkunjung di sana, apalagi ketika saya masih juga di Partai Demokrat, menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu yang diminta oleh Bapak Haji Srenur, Gubernur Kaltim sekarang ini untuk membantu di Partai Demokrat pada saat itu. Kemudian Haji Tama ini yang saya ceritakan tadi bahwa beliau memiliki keberanian untuk masuk ke dunia politik yang akhirnya berlabuh di Partai Demokrat. Tentu punya alasan-alasan tersendiri kenapa beliau bergabung di Partai Demokrat. Siap. Nanti saya tanya beliau. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan lagi rekan jejak beliau. Sebelum daerah ini dibukarkan, di zaman era Pak Harto, Haji Sulaiman ini sudah mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa pada zaman Pak Harto. Beliau salah satu yang mendapatkan penghargaan sebagai penggerak pembangunan desa tertinggal. Jadi pemuda, salah satunya pemuda di Kalimantan Timur yang mendapatkan penghargaan itu. Selain itu beliau juga banyak berkiprah di bidang dakwah, ceramah dari satu masjid ke masjid lain. Lalu kemudian beliau juga mendirikan semacam yayasan di sana, perguruan. Semua itu adalah cara beliau bagaimana agar masyarakatnya yang ada di Sandaran sana bisa sejahtera. Karena salah satu tolak ukur kesejahteraan itu adalah bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik. Oke, baik. Saya perkenalkan, tadi saya sudah perkenalkan beliau. Sekarang saya ingin menyapa beliau, Haji Ahmad Sulaiman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung BP. Iya, terima kasih didatangi ini. Iya, Ini menarik ini. Pak Haji kan seorang kepala sekolah dan tiba-tiba berani untuk masuk ke dunia politik. Tentu ada hitungan-hitungannya sendiri Pak Haji. Apa yang membuat Pak Haji sehingga ingin terjun ke dunia politik dan masuk di Partai Demokrat?
Iya, baik, terima kasih, Bung Bebe. Sebenarnya kalau melihat Iya, Kecamatan Sandaran sejak beberapa tahun yang lalu iya. dan sampai sekarang memang ada perubahan, Hmm. tetapi kita melihat masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak ketertinggalannya dari kecamatan yang lain. Iya, Nah, dari situlah berangkat kira-kira kurang lebih 3 bulan yang lalu, tim dari Bapak Irwan Peco iya, datang menemui saya iya, iya, iya. dan beliau menawarkan Mhm. dan meminta saya untuk bisa ikut kontestasi. Iya, Saya tidak tahu dari mana mereka menemukan latar belakang saya. iya, 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 Mungkin saja mungkin dari teman-teman dari bahwa saya adalah salah satu tokoh di Kecamatan Sandaran. Mungkin iya, begitu pendapat beliau. iya. Sehingga beliau datang Mhm. dan jauh sebelum itu sebenarnya sudah berkali-kali ada beberapa tawaran dari partai politik. Oh, Ya, partai-partai lain iya, ya, ya. sebelum 5 tahun yang lalu sudah sebenarnya pernah ada. Bahkan sekarang pun seperti itu. Tetapi kenapa saya harus berlabuh ke Partai Demokrat? Iya, Kenapa iya, saya iya. memilih ikut ikut berpolitik? Iya, Karena latar belakang itu tadi, saya kepingin bahwa Kecamatan Sandaran yang dari tahun 2000 itu, sejak berdiri itu Kecamatan Sandaran tahun 2000, iya, seingat saya, sampai sekarang memang ada perubahan, iya. tapi infrastrukturnya masih memang jauh tertinggal dari kecamatan-kecamatan lain. Itulah yang mendorong hati nurani saya, mungkin saya bisa berbuat lebih banyak lagi selain saya harus berbuat di sekolah yang 32 tahun itu, Bang. 32 tahun berbuat di sekolah. Kemudian timbul keprihatinan bahwa salah satu yang harus dipicu atau dipacu percepatan di Sandaran itu adalah infrastruktur jalan. Iya. Apakah pilihan Pak Haji itu ketika Pak Haji insya Allah dipilih oleh masyarakat wilayah 5 kecamatan yang ada di Sansaka itu betul-betul ingin memperjuangkan infrastruktur itu? Ya, tentu saja, Bung. Artinya, Sangsaka Kokar adalah tempat kelahiran saya. Hmm. Bisa dikatakan begitu, bahwa saya berlahir dari daerah itu. Iya, iya, Jadi, ya tentu saja, selain dari Kecamatan Sandaran yang saya melihat sekarang iya, ini ternyata karena itu yang lebih dekat dengan saya, iya, tetapi tetap tentu saja karena saya harus misalnya saya harus mewakili dapil itu ya tentu saja secara keseluruhan di dapil itu saya harus pikirkan secara keseluruhan. di Dapil 5 maksudnya. Dapil 5. Ya. Pak Haji lahir di sana. Di mana Pak Haji? Saya lahir di Pulau Miang. Oh, Pulau Miang. Oh, luar biasa Pulau Miang. Pulau Iya. Miang itu terkenal dengan ikannya Pak Haji. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang alhamdulillah saya melihat luar biasa. Oh, lahir di Pulau Miang. Iya, itu tanah tumpah darah saya. Artinya di situ saya dilahirkan. Ya, kurang lebih 53 tahun yang lalu. 12 Januari 1970. Iya. Nah, bicara Pulau Miang itu juga ada kaitannya dengan bagaimana memberdayakan para nelayan kita di sana. Iya, tentu saja. Ah, Inilah begini, Bung Epe. Iya. Sering saya mendengar keluhan dari masyarakat, Iya, iya. entah itu dari Pulau Miang, mungkin dari kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk di Desa Susuk Luar di Iya, tempat saya, betul. bahwa memang mereka kadang-kadang mendapat bantuan. Tetapi yang menjadi masalah, bantuan itu satu kelompok itu misalnya, ini langsung Iya, kepada kenyataan, iya. dapat bantuan satu kelompok 2 kapal, sedangkan kelompok itu berisi 15 orang Iya, atau iya, 10 orang. iya. Akhirnya ini bukan menjadi solusi, malah membuat mereka bertengkar. Oh, akhirnya mereka terpecah. Iya, artinya mereka berebut untuk mendapatkan barang tersebut. Iya, Nah, iya. inilah yang saya katakan bahwa bantuan itu sebenarnya sudah ada, sebagian sudah pernah mendapatkan, tetapi karena sistem cara pemberian itu yang masih perlu mungkin diolah sebagai sedemikian rupa supaya mereka tidak seperti itu. Satu kapal, pengalaman saya di Desa Suluar seperti itu. Mereka mendapatkan bantuan kapal lebih besar. Tetapi ya tidak bisa maksimal. Kenapa? Ya karena hanya satu. Iya, iya, iya. Ya meskipun meski kecil, Iya. tetapi mestinya dinikmati oleh seluruh anggotanya. Iya. Tentu saja itu lebih, ya artinya lebih merata, lebih adil buat mereka. Yang Pak Haji ingin katakan kepada saya, ini sudah ada sebenarnya harus diperbaiki dan harus diubah. Iya. Sesuai dengan tagline Partai Demokrat. Ya, seperti Perubahan itu. dan perbaikan. Insya Allah, Wah, luar seperti biasa, itu. Luar biasa. Iya. Ya, aha. Nah, di susu luar itu kan juga terkenal dengan hasil laut, terutama udang. Iya, betul. Nah, dulu Pak Haji Darwis itu kan berusaha dibilang itu, Pak. Bagaimana keadaan sekarang nih, Pak Haji?
Masih berlanjut, Pak. Memang sudah sistem pembeliannya, pengelolaannya sudah berubah. Kalau dulu sistem punggawa Iya, iya. yang dibawa ke punggawa, kemudian punggawa itu menampung, kemudian Iya. dibawa ke investor Aha. keluar. Nah, sekarang masih seperti itu, tapi sudah banyak masyarakat yang sudah terbebas dari sistem punggawa itu. Artinya sudah memiliki kapal sendiri dan dia menjual bebas. Nah, jadi sistemnya sudah agak sedikit bergeser dari zaman almarhum itu. Tetapi intinya mereka masih aktif melakukan kegiatan itu. Masih aktif melakukan Masih itu. aktif. Nah, ini yang menarik ini Pak Haji. Karena memang eh, nelayan itu selalu terpinggirkan diakibatkan oleh adanya sistem punggawa tadi. Iya, iya. Kalau di Sulawesi di kampung itu misalnya ada namanya juragan, ada namanya sawi, ada namanya anggota di kapal itu. Nah, yang paling mendapatkan nilai kurang itu adalah eh, sawi-sawi itu, anggota-anggota di kapal itu. Iya. Nah, kemudian belum lagi dipotong di penggawa. Ini ada perubahan paradigma di wilayah pesisir kita, khususnya di Sandaran itu dengan petani langsung ke pabrik. Itu luar biasa, Pak Haji. Iya. Ini jangan-jangan Pak Haji yang provokator lagi di sana. Bukan. Saya Tapi melihat ini provokator yang luar biasa, artinya Pak Haji ini perlu didorong ini agar masyarakat nelayan kita sejahtera, Pak Haji. saya melihat ini mungkin dunia media sosial ini sudah begitu maju kan sampai di daerah sana, meskipun tidak seperti di Iya, di Sengatta iya, ini, iya, iya. ya signal bagus kalau di sana terkadang Oh ya. hilang-hilang, tetapi sudah bisa bermanfaat untuk para nelayan-nelayan kita. Jadi mereka tahu sudah ada aksesnya, mereka Iya. melihat di media sosial. Iya. Betul. Artinya terkadang juga sekarang udang-udang itu Iya. sudah dijual di daerah pasaran kita. Ada yang di Sangatta, Iya. ada yang di bawah, yang potensi ekspor itu dijual ke pabrik-pabrik di Balikpapan, di Samarinda. Tetapi yang sudah agak kurang itu dibawa ke pasar-pasar. Ya. Kenapa saya bicara masalah perikanan, Pak Haji? Karena saya tahu persis wilayah pesisir kita Sandaran, kemudian Sangkuliran sampai di Tanjung Mangkalihat itu potensi ikannya luar biasa. Nah, kalau ada anggota DPR kita yang fokus bagaimana meningkatkan penghasilan nelayan itu luar biasa. Dan itu selama ini belum disentuh. Iya. Nah, kita berharap Pak Haji nanti misalnya diberi jalan oleh Tuhan untuk menjadi anggota DPR. Ini Amin. bisa diperjuangkan di DPR ini agar supaya bagaimana nelayan itu bisa sejahtera. Iya. Dari pokok-pokok pikiran yang Pak Haji bisa perjuangkan di DPR itu. Ya, insya Allah. Saya melihat di sana kebutuhan kelihatannya. Ini dari beberapa kali saya ikut melihat ke daerah, memang di sana perlu mungkin kalau untuk nelayan ini kayaknya pabrik es. Nah, sampai sekarang di sana tidak ada pabrik es Iya, itu. iya, iya. Jadi nelayan itu hanya ya kadang-kadang harus beli di Sangkulirang. Iya, iya, iya. Kemudian juga kadang-kadang ada yang masih menggunakan kulkas Iya. produksi itu. Betul, betul, betul. Nah, jadi ini saya dengar beberapa kali di Musrembang, saya dengarkan itu diusulkan, tetapi memang belum ada realisasi juga saya Iya, lihat. iya, iya, iya. Nah, entah itu di mana kendalanya, Iya. atau memang belum ada yang memikirkan ke situ atau Iya. bagaimana. Nah, ini kan sudah Pak Haji sebenarnya sudah pikirkan ini karena Pak Haji sudah kemukakan. Iya. Nah, kita berharap juga masyarakat Sandaran, masyarakat Pulau Miang, Bual-Bual, kemudian di daerah-daerah pesisir, Tanjung Mangkalihat, ini bisa didengarkan ini. Karena ini sudah merupakan sebuah gagasan dari Pak Haji bahwa ya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan itu ya salah satunya memang ya ada pabrik es di sana. Oh, iya, Pak. Agar supaya hasil tangkapan mereka itu bisa segar, bisa dibawa ke Sangkulirang, bisa dibawa ke Sangatta langsung, atau langsung ke Bontan dan sebagainya gitu. Nah, Pak Haji, apakah Pak Haji sudah berpikir plus minusnya ketika resign dari guru kemudian masuk ke partai politik? Iya. Alhamdulillah itulah yang saya pikirkan. Mohon maaf Bung Epe, kebetulan saya ini adalah background saya agama, Ya, dan saya sudah melakukan sholat istikharah. ya. Saya ingin Allah menunjukkan buat saya jalan. Saya tinggalkan ini PNS bukan tujuan untuk mencari sesuatu, kekayaan dan sebagainya. Alhamdulillah Iya. saya sudah bisa hidup, dan alhamdulillah saya punya yayasan di sana. Itu berarti saya masih bisa hidup. Iya, iya, iya. Nah, tetapi kenapa saya harus berkiprah di sini?
Karena saya melihat Iya. eh, kalau saya hanya di sini saja tidak bisa bermanfaat secara umum untuk khususnya Kecamatan Sandaran. Selama ini kan saya hanya selaku kepala sekolah. Iya. Yang saya pikirkan tentu saja dunia pendidikan Iya. Iya. dan yayasan yang saya dirikan. Tetapi sebagai putra daerah, Iya. saya ingin berbuat lebih daripada itu. Iya. Itulah yang saya sudah pikirkan matang-matang. Mungkin resiko yang saya terima Iya. jika nanti pun tidak terpilih dan sebagainya. Tentu saja ada dampaknya. Tapi insya Allah, Iya. ya semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat Amin, saya. amin, amin. Saya pikir setiap niat baik itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ya, amin, Itu amin. rumus agama kita. Insya Iya Allah. kan? Itu rumus agama kita bahwa setiap orang yang berniat baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula. Iya, Setiap orang yang berniat tidak baik, dia akan mendapatkan hasil yang tidak baik pula. insya Allah. Nah, Pak Haji sudah mempertaruhkan sebenarnya zona nyamannya. Kenapa saya katakan zona nyaman ya? Untuk apa lagi sebenarnya ke dunia politik? Iya kan? Kalau hanya sekedar untuk mencari uang. Iya, betul. Padahal di dunia pendidikan sudah. Sudah. Apalagi kepala sekolah. Iya. Apalagi sekarang ini Insentifnya sudah tinggi. insentifnya luar biasa kalau dulu itu kan. Iya, Tetapi betul. Pak Haji ingin keluar dari situ Iya. untuk memperjuangkan masyarakat yang ada di wilayah Sangsaka Kaukar Iya. ini. Ini luar biasa bagi saya. Itulah Bang B. Jadi mungkin bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Ya. Sangsaka khususnya Kecamatan Sandaran, saya berharap jangan melihat ini bahwa saya adalah salah satu orang yang tidak bersyukur kepada Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru saya kiprah saya ini mengorbankan sesuatu dan saya ingin berbuat sesuatu. Iya. Saya mengorbankan bukan berarti saya tidak akan melakukan sesuatu. Iya. Dan sampai kapanpun saya akan memperjuangkan meskipun suatu saat terdapat hal yang sulit dalam hidup saya, misalnya tidak terpilih dan sebagainya, itu adalah risiko yang saya harus perhitungkan. Iya. Dan insya Allah tetap akan saya berjuang. Kebetulan saya masih punya yayasan, Iya. mungkin yang bisa saya perjuangkan. Kemudian yang lain-lainnya, saya kan agama itu tidak memandang berhenti untuk berbuat, Pak. Iya, betul. Iya. Betul. Mandalah khairan falahu mislu ajril fa'il. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, selama orang itu masih menggunakan, saya pun meskipun sudah tiada tetap akan bisa menerima. Iya. Nah, itu moto hidup saya, Iya. Pak. Saya ingin selalu berbuat. Jadi kalau ada mungkin nantinya masyarakat yang mengatakan bahwa saya itu tidak pandai bersyukur karena sudah diberikan sesuatu, saya mohon maaf. Di hati saya tidak ada itu. Iya. Di hati saya hanya ingin berbuat untuk Sangsaka Kaukar Iya. dan melihat selama ini di Kecamatan Sandaran. Terus terang Bung BP, yang Iya. seperti yang dikatakan Bapak katakan tadi dalam pendahuluan bahwa saya pernah, memang sejak remaja saya sudah terjun untuk bermasyarakat. Bermasyarakat, ya. Nah, kemudian di sela-sela saya menjadi seorang guru, Iya. sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya 2 periode menjadi sekretaris desa. Karena pada saat itu sumber daya manusia di sana saya paham. Satu-satunya sarjana di Kecamatan Sandaran waktu itu, Iya. di tahun 2003 itu cuma saya mungkin, Iya. kalau bisa dilihat waktu itu. Iya. Jadi saya ikut membantu ke desa, 2 periode saya menjadi sekdes. Iya. Nah, kemudian Sekretarisnya Pak Haji Haji Darwis. Haji Darwis almarhum. Iya. Oh, iya. Dan alhamdulillah beliau sempat mendapatkan penghargaan menjadi desa terbaik Iya. di Kutai Timur Betul, waktu betul. itu. Iya. Dan waktu itu saya sekdesnya, Pak. Nah, tadi ada walaupun saya sudah berikan pengantar tadi terkait dengan rekam jejak Pak Haji Ahmad ini di era Pak Harto yang mendapatkan Iya. penghargaan itu. Iya. Itu gimana sehingga bisa Pak Haji Ahmad dapat penghargaan itu? Begini, Bang. Waktu itu di sana ada namanya IDT, Impres Desa Tertinggal. Impres Desa Tertinggal. Waktu itu memang sudah di Sandaran atau masih di... Sudah di Sandaran. Oh, sudah di Sandaran. Iya, saya sudah mengabdi sebagai guru honorer waktu itu. Oh. Nah, pada saat itu Mhm. dicarilah orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok masyarakat, Iya. Pokmas namanya, Iya. kelompok masyarakat. Iya. Nah, dari kecamatan menunjuk kadernya untuk bisa membina orang-orang yang ada di sana, kelompok-kelompok tersebut. Iya. Dan alhamdulillah Iya. dalam pelaksanaan kelompok tersebut berhasil mengansur kepada pemerintah kembali uang tersebut. Karena uang waktu itu diberikan IDT itu, Iya. diberikan uang. Oh, ada semacam semacam bukan seleri ya. Semacam modal diberikan Ya, waktu itu. modal diberikan kepada masyarakat. Iya. Dan pada saat itu berhasil dikembalikan dengan baik. Dan pada saat itu saya dapat penghargaan untuk level, waktu itu belum ada
Kabupaten Kutai Timur. Iya, masih Kabupaten Kutai. Iya, alhamdulillah saya mendapatkan penghargaannya di Kutai Kartanegara Tenggarong. Iya, iya, iya. Jadi Tubuk Muara Wahau saya terbaik di pembantu Bupati Muara Wahau Iya, waktu iya, itu. iya. Jadi penghargaannya dari Bapak Presiden. Nah, ini salah satu apa bagian dari kita untuk berpikir bahwa sesungguhnya di daerah-daerah terpencil itu ada juga tokoh-tokoh yang luar biasa sebenarnya rekan jejaknya, termasuk Pak Haji Ahmad Sulaiman ini. Jarang kita mendapatkan orang-orang di pedalaman yang bisa berpikiran jauh bagaimana meningkatkan daerahnya. Ya salah satunya tadi di kelompok-kelompok yang beliau bentuk dengan kawan-kawannya di Sandaran sehingga mendapatkan penghargaan. Waktu itu Kutai Timur belum mekar. Iya. Kutai Timur masih bersatu dengan Kutai Kartanegara. Nah, kemudian Pak Haji Iya. tadi lahir di Pelumiang. Pulomiang, kemudian bertugas di Susuluar, Susuluar. Sandaran. Nah, di Sandaran itu ada berapa banyak penduduknya kira-kira Pak Haji? Mungkin Pak Haji bisa sampaikan. Iya, yang saya tahu untuk Desa Suluar, kebetulan saya lahir di Pelumiang tetapi besar di Sandaran, saya Iya. tempat tua dan orang tua saya memang di sana. Oh iya iya. Iya, Iya. di baik bapak ataupun ibu di sana. Nah, untuk jumlah penduduknya, kalau daftar pemilihnya untuk Kecamatan Sandaran itu kurang lebih 18.000. Oh, 8.000. Oh 8.000 ya? Iya, 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 8.000 iya. pemilih. Enggak, masalahnya daerah sana itu kan apa akses untuk mendatangi sebuah desa ke desa lain itu sangat luar biasa jauhnya itu Pak. Itulah salah satu motivasi saya, Pak. Iya iya. Iya, karena ini gaung itu untuk membuka isolasi Kecamatan Sandaran itu sudah puluhan tahun. Betul betul. Nah, tapi saya bukan memojokkan satu Iya pihak, iya. tapi saya melihat realisasinya sampai sekarang memang belum terrealisasi. Saya mendengar sih ini ada beberapa tahun ini akan dituntaskan Iya, karena katanya ada kelebihan anggaran yang tersisa Betul, untuk betul. bisa dialihkan ke sana. Ya mudah-mudahan itu terrealisasi Iya. juga. Nah, misalnya dari Susuluar ke Tanjung Mangkalihat itu kan kita harus pakai speed tuh. Iya, Iya kan, luar Iya, biasa. Belum iya. dari Tanjung Mangkalihat ke Tadoan itu luar biasa juga jauhnya tuh. iya. Jangankan Pak ya, kita ke ibu kota kecamatan saja, Iya. nah, mungkin kalau Bung Di Manubar ya? Iya, ke Manubar, itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan karena harus kandas di daerah Rimba Hijau. Betul. Nah, di sana jalannya sampai sekarang diportal oleh kepala desanya. Kenapa? Karena ya itu tadi mungkin infrastrukturnya memang betul-betul tidak bisa. Artinya kalau mobil-mobil taksi ya terpaksa menggunakan peri Iya iya iya. dari Takat ke seberang. Iya, betul. Nah, untuk melanjutkan ke Sangkulirang, jadi perlu biaya 300.000 lagi untuk menyeberang. Nah, kemudian dari situ akses jalan menuju Manubar itu ada nggak Pak? Dari Takatnya ke Manubar ada. Ada ya. Nah, memang yang terputus sekarang adalah daerah Rimba Hijau. Oh, dari Yang Rimba jauh. Hijau. Iya. Sangat parah kalau saya melihat. Iya. Nah, ini kan Pak Haji sudah bisa memotret persoalan-persoalan khususnya infrastruktur yang ada di Sandaran. Iya. Nah, kemudian salah satu poin yang sebenarnya Pak Haji bisa sampaikan ke masyarakat dengan adanya Haji Irwan sebagai anggota DPR RI, ya tentu saja nanti bisa berkolaborasi dengan beliau. Nah, cerita tentang Haji Irwan kan hampir sama tuh kasusnya dengan Pak Haji Ahmad kan. Iya, Beliau dari PNS, kemudian masuk ke dunia politik. Dan Iya. ketika beliau terpilih sebagai anggota DPR RI, betul-betul mencurahkan segala perhatian, segala pikiran dan perasaannya untuk membangun Kalimantan Timur. Dan itu sudah dirasakan orang. Betul. Kita berharap juga Haji Ahmad begitu. Ketika terpilih juga mencurahkan segala perhatian Siap, dan perasaan insya Allah. membangun Sansaka Kaukar. Jadi saya melihat ya kalau seperti yang kita bilang bahwa latar belakang itu memang betul. Iya. Saya termotivasi di situ juga. Pada saat beliau berbicara, saya ini juga orang birokrasi, saya juga orang PNS dulu. Iya. Saya juga melihat Pak Urdiansa. Iya, iya. Dia juga seorang PNS yang terjun meninggalkan dunia PNS-nya Iya, iya. untuk berpolitik. Mudah-mudahan juga saya bisa seperti itu. Artinya setelah resign dari PNS Iya. masih bermanfaat, khususnya Pak Urdiansa dan Irwan. Iya, iya, Saya melihat luar biasa beliau. Dan sampai sekarang saya melihat di Kecamatan Sandaran ada, padahal dia sangat jauh di di pusat. Di pusat ya. Ternyata masih bisa sampai ke desa-desa. Iya, iya. Saya mengira
Kalau dia nantinya itu terpilih, hanya bisa fokus bantuannya paling ke kabupaten. Dan ternyata saya melihat sampai ke desa. Itulah yang membuat saya, insya Allah saya satu misi dengan beliau, satu visi misi beliau. Mudah-mudahan ya saya diberi kesempatan amanah bisa seperti beliau. Ya. Ya, jadi memang pertarungan politik ini kalau kita mau melihat itu gampang-gampang susah sebenarnya. Ya, Tergantung bagaimana calegnya itu mendekati masyarakat, menyampaikan visi misinya, menyampaikan harapan-harapan caleg itu sendiri, kemudian nanti antara harapan caleg dengan harapan masyarakat itu bisa bersatu agar betul-betul apa yang ada di pikiran para caleg yang terpilih itu ketika duduk menjadi anggota DPR bisa dipentaskan sebagai sebuah perwujudan janji kepada masyarakat kita. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan saya melihat ini ada perkembangan bagus ini di caleg-caleg kita di 2024 itu rata-rata wajah baru, Iya. tetapi punya semangat baru, Iya. ya kan? Saya melihat itu ada sama Haji Ahmad Sulaiman. Amin, amin. Itulah mendorong saya Bu BP, terus terang saya melihat bahwa kenapa saya harus berada di belakang Haji Irwan, Ya. karena saya melihat figur beliau. Mm-mm. Yang kedua, di Kecamatan Sangsaka Kokar ini saya berharap orang melihat bahwa meskipun di daerah-daerah pelosok seperti di Kecamatan Sandaran, Desa Teluk Luar, bisa juga tampil Ya. untuk bisa memperjuangkan daerah. Saya di hati niat saya ingin seperti itu, BMP. Mudah-mudahan ini dikabulkan dan saya siap mempertaruhkan segalanya. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik buat saya. Ya, amin. Amin. Oke, baik. Pemirsa, ini adalah sosok yang bisa menawarkan perubahan dan perbaikan khususnya di daerah Kecamatan Sandaran. Karena Kecamatan Sandaran kita tahu sekali bahwa di daerah itu salah satu daerah yang terpencil, kemudian persoalan berat yang dihadapi masyarakat di sana adalah persoalan infrastruktur. Dari tahun ke tahun masyarakat di sana hanya menggunakan akses melalui laut. Nah, kalau musim janda atau musim barat istilahnya, musim janda mereka tidak bisa kemana-mana. Dia terkungkung di daerahnya. Untuk melanjutkan podcast ini nanti pada saat-saat tertentu saya akan mengundang lagi atau Pak Haji Ahmad bisa datang ke sini. Kita bercerita terkait banyak hal di daerah Sangsaka Kokar. Olehnya itu sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya memberikan kesempatan kepada Haji Ahmad Sulaiman untuk menyampaikan harapannya ke masyarakat. Silakan Pak Haji. Iya. Terima kasih Bung BP. Untuk masyarakat Sangsaka Kokar, khususnya Kecamatan Sandaran, saya berharap bisa mengerti posisi saya bahwa apa yang saya lakukan bukanlah tidak bersyukur, tetapi saya ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan. Visi misi saya sebenarnya MVP sederhana saja. Saya ingin menuntaskan isolasi Kecamatan Sandaran, ikut berpartisipasi, ikut berpikir di sana bersama tentu saja karena dana ada di tangan pemerintah. Saya bagaimana mendorong supaya anggaran tersebut bisa teralokasikan di Kecamatan Sandaran khususnya untuk infrastruktur. Kemudian infrastruktur pendidikan. Saya melihat di Kabupaten Kutai Timur khususnya Sangatta ini luar biasa sudah BP. Bahwa sekolah-sekolah itu sudah beton semua. Nah, di Kecamatan Sandaran masih bisa terhitung itu. Masih banyak sekolah-sekolah yang bolong. Nah, inilah mungkin salah satu yang harus saya juga pikirkan. Kebetulan saya bersumber dari sana, saya datang dari dunia pendidikan. Saya prihatin jika itu tidak ada perubahan-perubahan ke depannya. Dan ini salah satu niat saya. Selain keagamaan, saya juga berangkat dari latar belakang saya keagamaan. Insya Allah, jika Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa dan masyarakat memberikan dukungan amanah kepada saya, insya Allah saya akan memperjuangkan khususnya di keagamaan. Karena saya melihat mestinya masjid-masjid sudah pada Nah, ini saya melihat regulasinya karena di anggaran-anggaran itu terbatas untuk itu. Bisa menganggarkan ini dengan berbagai macam begin-begin dan sebagainya. Sehingga ada keterbatasan-terbatasan untuk menganggarkan di bidang itu. Khususnya dunia pendidikan agama, Bung BP. Saya melihat pemerintah harus ke situ. Kita melihat insentif guru sudah sedemikian tinggi. Yeah. Itu untuk umum. Untuk SD, SMP, SMA. Tapi mereka yang di swasta, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama, itu kasihan. Nah, inilah salah satu. Kita ini
harus berbuat dunia dan akhirat, Bung Ipe. Kita visi misi kita itu terakhir itu. Artinya kita harus berbuat dunia kita untuk terbaik untuk masyarakat kita, kemudian untuk akhirat kita. Salah satunya itu saya melihat mudah-mudahan mereka juga bisa disamakan dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Itulah harapan Pak Ahmad. Kemudian menyampaikan apa yang akan diperjuangkannya nanti ketika beliau dan Anda memberikan kesempatan untuk beliau duduk sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa beliau ingin memperjuangkan bagaimana isolasi yang terjadi di sana itu bisa diperbaiki, bisa menjadi sebuah jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian kedua adalah persoalan pembangunan infrastruktur pendidikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan salah satu jalan bagi masyarakat kita untuk mencapai kesejahteraannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.